Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Novita MPHR. Teman-teman yang mampir di channel saya ini pasti akan menghadapi ujian CPNS atau ujian P3K kan? Oke, video kali ini saya akan memberikan teman-teman semua tips-tips apa saja yang saya lakukan dulu agar saya bisa lulus CPNS. Stay tune ya teman-teman, boleh di subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa tekan lonceng agar sahabat-sahabat semua tidak ketinggalan video terupdate dari channel ini. Siapa sih yang tidak mau lulus CPNS dengan mudah dan lancar? Apalagi kalau jika langit menyetujui, pasti begitu tenang rasanya bukan? Di video ini saya hanya akan bercerita tentang pengalaman pribadi saya selama saya mengikuti ujian CPNS. Dan bisa dibilang mungkin lulus jalur langit berlebihan mungkin ya, tapi inilah kenyataannya. Sebelumnya, saya akan disclaimer dulu nih. Ini semua hanya pengalaman pribadi saya atau pure pengalaman pribadi dan saya juga bukan orang yang pintar, apalagi sangat pintar. Tidak, saya hanya orang yang biasa saja. Saya juga bukan anak konglomerat yang punya harta berlimpah untuk menyogok. Saya berasal dari keluarga yang cukup untuk semua hal. Intinya, saya tidak pakai calo ya. Saya lulus murni dari usaha saya sendiri dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya akan merangkum apa saja yang saya lakukan mulai dari saya membuat akun sampai saya lulus di tahap pengumuman akhir. Pada saat saya mau mendaftar, awal mula hanya coba-coba karena sebelum-sebelumnya saya daftar selalu gagal ikut tes karena kehendak Allah. Makanya pada saat saya daftar kemarin, saya hanya iseng. Niatnya, ya Allah, hamba mau daftar CPNS lagi, tapi semua hamba kembalikan kepadamu ya Rob. Jika memang ini baik untuk hamba, maka mudahkanlah. Jika tidak, maka jauhkanlah dan jangan buat hamba kecewa lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan niatnya untuk orang tua dan lain-lain. Karena Allah itu Maha Pencemburu. Hal-hal yang kedua yang saya lakukan yaitu saya mencari kemungkinan-kemungkinan penempatan yang akan saya ambil. Hal yang ketiga yang saya lakukan yaitu saya membeli buku latihan CPNS. Ada 2 buku yang saya beli dengan model buku yang berbeda. Menurut saya sih tidak akan ada usaha yang sia-sia. Jika memang niat maka harus dibuktikan dengan kesungguhan yaitu belajar. Kemudian saya buka-buka YouTube apa saja yang harus saya lakukan untuk lulus CPNS ini. Dan ini dia yang saya rangkum dari sekian banyak channel YouTube yang saya tonton. Mau tahu apa saja? Subscribe dulu ya. Teman-teman, ini semua mustahil berhasil jika tidak dilakukan. Maka tahap ini semua harus dilakukan rutin setiap harinya tanpa skip atau tanpa malas ya. Jika sudah teman-teman lakukan semua setiap hari dengan ikhtiar tapi belum lulus juga, maka teman-teman semua harus tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena Allah tahu yang mana yang baik untuk kita dan yang mana yang buruk untuk kita. Menurut Allah lagi-lagi bukan menurut kita. Kan tadi di atas niatnya karena Allah ya teman-teman, bukan karena yang lain. Maka jika memang niatnya karena Allah, apapun yang terjadi kita akan ikhlas. Yang pertama yang saya lakukan yaitu meminta restu kepada suami, orang tua, keluarga, saudara, dan teman-teman atau sahabat. Minta untuk dimudahkan dan dilancarkan dalam semua proses penerimaan CPNS. Minta juga didoakan agar kita lulus dalam ujian kali ini. Dan jangan lupa setiap kalimat yang baik keluar dari mulut orang lain selalu ucapkan amin. Kenapa? Karena ucapan itu adalah doa dan bisa saja malaikat lewat dan mengaminkan kata-kata itu. Yang kedua, meminta maaf atas semua kesalahan kita selama ini, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, kepada suami, kepada orang tua, saudara, sahabat, dan teman-teman. Jika orang lain meridhoi kita, maka Allah pun akan meridho sama kita. Yang ketiga yaitu lakukan sholat tahajud setiap hari, jangan sampai skip ya teman-teman. Bila perlu pasang alarm. Jika niat kita benar-benar kuat, maka saya yakin akan sangat mudah teman-teman semua untuk bangun malam menjalankan ibadah sholat tahajud. Berdoalah di setiap tahajud dan selesai sholat dengan tata cara berdoa yang benar. Sudah tahu kan tata cara berdoa yang benar? Jika belum, maka teman-teman harus belajar cara berdoa agar dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang keempat, lakukan sholat hajat setiap hari tanpa skip dan berdoa sesuai dengan hajat kawan-kawan atau keinginan kawan-kawan dalam penerimaan CPNS ini. Yang belum tahu sholat hajat, belajar dulu ya sholat hajat.
Karena di video ini saya tidak akan menjelaskan detail cara sholat atau cara berdoa karena terlalu panjang pembahasannya. Yang kelima, 2 rakaat sebelum sholat subuh setiap hari tidak boleh di skip ya teman-teman. Intinya semua sholat harus tepat waktu. Salah, bukan tepat waktu tapi di awal waktu. Jangan ulur-ulur waktu, azan langsung sholat. Yang wajib dulu dijalankan tepat waktu, baru menjalankan yang sunnah. Jika kita sudah mudah menjalankan sholat di awal waktu, maka kita juga akan mudah menjalankan ibadah-ibadah yang sunnah. Yang keenam yaitu sedekah subuh disertai dengan doa pada saat sedekah. Yang belum tahu sedekah subuh itu apa, yuk mulai belajar sedekah subuh. Tidak perlu nominal yang besar, tapi rutin setiap harinya semampu kita berapapun, karena Allah lebih suka kekonsistenan kita daripada besaran materi. Ingat ya, ini semua dilakukan setiap hari tanpa skip. Yang ketujuh, sholat di awal waktu atau sholat duha minimal 4 rakaat setiap harinya. Jangan lupa berdoa di setiap sujud. Doanya ini khusus untuk CPNS ya teman-teman. Semua yang kita selipkan dalam doa sholat. Ingat, sholat duha pun tidak boleh skip setiap harinya. Kemudian selesai sholat, doa sholat duha. Setelah itu tambahkan doa keinginan kita untuk CPNS. Kemudian langkah ke-8 yang saya lakukan yaitu baca surat Al-Waqiah setiap hari. Paling bagus itu dibaca setelah sholat duha. Jika tidak memungkinkan, maka kapan saja waktunya, yang penting setiap hari dilakukan ya. Ingat batas waktu sampai maghrib. Surat Al-Waqiah ini bisa mengabulkan keinginan kita, juga bisa menarik rezeki kepada kita jika dilakukan konsisten dengan rutin. Kemudian yang saya lakukan kembali yaitu banyak bersolawat kapanpun dan dimanapun. Intinya pada saat bibir kita kering, terus bersolawat. Minimal itu kalau bisa 100 lah ya. Kalau bisa jangan kurang dari 100. Masa sih nggak sampai satu hari 100. Karena dengan bersolawat akan mendatangkan rezeki untuk kita, serta keinginan kita akan tercapai. Kemudian yang ke-10 yang saya lakukan adalah jika kita banyak dosa, sebelum bersalawat beristighfar terlebih dahulu. Karena intinya semua yang kita lakukan ini adalah untuk merayu Sang Maha Esa dan Yang Maha Kuasa. Jika kita banyak dosa, gimana bisa keinginan kita dikabulkan tanpa ada permohonan maaf dari kita? Lagi-lagi yang saya lakukan yaitu puasa Senin dan Kamis. Niatkan puasanya khusus karena Allah dan diselipkan niatnya untuk CPNS ya teman-teman. Hal yang terakhir yang saya lakukan yaitu tidak lupa belajar setiap hari. Setiap ada kesempatan, kapanpun dan dimanapun. Paling bagus belajar itu menurut saya yaitu setelah sholat tahajud atau setelah sholat subuh. Satu lagi, jangan bocor atau pamer di sosial media jika kalian mendaftar CPNS, P3K atau kalian ikut tryout. Apalagi jika kalian update status tentang hasil tryout kalian atau pencapaian kalian. Kenapa? Karena di luar sana belum tentu semua mata itu baik. Bahkan ada mata yang bisa merusak rencana besar kita. Maka dari itu silent aja, tapi hasil yang kita tunjukkan. Sebelum tes, jangan lupa minta doa keluarga, orang tua, saudara, dan teman-teman, dan lagi meminta maaf. Tips yang terakhir dari saya yaitu di setiap kalian berdoa, doanya itu terkhusus begini. Berdoa agar kita mendapatkan soal yang mudah menurut kita, bukan soal yang mudah menurut orang lain. Karena belum tentu soal yang mudah itu menurut kita pun mudah dan kita bisa mengerjakannya. Jadi doanya berdoa agar kita mendapatkan soal yang mudah menurut kita, yang bisa kita kerjakan dengan baik, tepat, cepat, dan benar. Nasib kita bisa kita rubah dengan usaha kita. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, melainkan kaum itu sendiri yang merubahnya. Sudah jelas ya teman-teman ayatnya. Tidak ada usaha yang sia-sia. Jika memang belum berhasil, maka tetap berbaik sangka. Mungkin Allah punya rencana indah untuk kamu.
Tidak disangka videonya sampai sepanjang ini ya. Dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga teman-teman semua bisa lulus sesuai dengan harapan. Amin. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar dengan kata-kata yang sopan ya teman-teman. Insya Allah akan saya jawab semua pertanyaan teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.